yang mana seolah-olah apabila kita berada di dalamnya maka akan membuat iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membuat cinta kita berkembang atau bersemi di dalam jiwa dan raga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita bersama. Dan di antara salah satu nikmat luar biasa adalah nikmat dikala kita berada di kota Madinah. Karena semua mereka yang berada di kota Madinah seolah-olah mereka berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih kita kenal, mereka yang ada di kota Madinah seolah-olah menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama ketika kita diberikan kesempatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur dan contoh bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang disebutkan oleh Allah di Al-Quran harisun alaikum, artinya orang yang paling betul-betul menginginkan kebaikan kepada umatnya, sehingga tidak ada satupun kebaikan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sebagaimana tidak ada keburukan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan. Dan itu merupakan di antara kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Yang mana ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala harisun alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat antusias. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kebaikan kepada umatnya, sebagaimana umatnya atau sebagaimana Nabi menginginkan agar umatnya menjauhi keburukan. Karena ayat setelahnya disebutkan bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang betul-betul sayang dan cinta kepada orang-orang mukmin atau orang-orang yang mereka menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam raufun rahimun, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sayang dan cinta kepada kita sebagai umatnya. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di perkuburan Baqi', Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejutkan para sahabat dengan ucapan yang sangat indah yang tentunya akan membuat kita bahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Sesungguhnya di antara keinginanku adalah bagaimana bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Sehingga para sahabat mereka bertanya kepada baginda Nabi yang mulia, awalasna ikhwana, bukankah kami yang bersamamu ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Sedangkan saudaraku yang mana Nabi ingin berjumpa dengannya adalah mereka yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, karena memang tidak satupun manusia yang melihat baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Di dalam mimpi mungkin iya, tetapi secara langsung tidak mungkin lagi ada yang bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena melihat Nabi secara langsung itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi mereka yang melihat Nabi, bisa jadi mereka melihat Nabi di dalam mimpi, namun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terjaga tidak mungkin lagi, karena mereka yang mengatakan dirinya melihat Nabi secara terjaga, secara bangun, mereka melihat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti sama kedudukannya dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat itu definisinya adalah mereka yang melihat Nabi atau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada lagi umat Nabi yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terjaga. Di dalam mimpi iya, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asyaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia betul-betul melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang ada orang yang melihat Nabi, tapi di dalam itu orang-orang yang mengaku dirinya Nabi, terutama syaitan yang senantiasa mengganggu manusia. Artinya ikhwatul Islam, hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada lagi mereka yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung.
Sehingga Nabi menyebutkan wajidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Di antara keinginanku adalah bagaimana bisa bersua dan berjumpa dengan umatku, dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, bukankah kami ingin saudaramu ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi? Bukan, saudaraku. Dan makna daripada saudara tersebut adalah kita sebagai umatnya. Saudaraku mereka yang tidak melihatku. Artinya secara langsung, namun mereka beriman kepadaku. Dan itulah saudara-saudara Rasulullah SAW. Dan yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah kita sebagai umatnya. Dan umat Nabi semuanya adalah saudara-saudara Nabi SAW. Dan Nabi menginginkan bagaimana bisa berjumpa dengan umatnya. Namun di dunia kita dihalangi ikhwatul Islam, karena memang Nabi sudah berbeda alamnya dengan kita. Alam Nabi disebut dengan alam barzakh, dan alam kita disebut dengan alam dunia. Dua alam yang berbeda. Iya, Nabi SAW hidup di perkuburannya, namun kehidupan Nabi adalah kehidupan barzakhiyah, yang mana kehidupan barzakhiyah tentunya tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan duniawiyah. Dunia dan barzakh, dua kehidupan yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara keinginan Nabi, yang mana keinginan Nabi tersebut intinya adalah bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada umatnya. Ketika Nabi SAW betul-betul ingin berjumpa dengan kita sebagai umatnya, dan kita tentunya lebih ingin lagi bersua dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan awal perjumpaan tersebut sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ana faratukum 'alal haud, wahai umatku, hendaklah kalian bersabar di dalam menghadapi ujian, bersabar di dalam beribadah, bersabar dalam istiqamah, bersabar dalam melakukan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, bersabar dalam menerima ketentuan, sampai kalian berjumpa denganku di sebuah telaga dan sangat indah. Dan itu adalah awal perjumpaan kita dengan baginda Nabi yang mulia secara langsung. Dan semoga kita semuanya bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan di antara kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan ikhwatul Islam adalah bagaimana kita senantiasa dan selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW sesuai dengan hadis Nabi SAW, inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum 'alayya salata. Orang yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dan di antara maknanya adalah berjumpa dengan Nabi SAW. Sehingga apabila kita ingin berjumpa dengan Nabi, ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, berdampingan dengan Nabi SAW, di antara salah satu yang tidak boleh kita lewatkan adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ahlihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah menyebutkan bagaimana di antara bentuk kecintaan Nabi SAW terhadap kota Madinah, karena memang Madinah merupakan kota yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, terkhusus setelah Nabi SAW diusir oleh kaumnya orang-orang Mekah, maka Madinah menjadi kota yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah agar menjadikan Madinah adalah kecintaannya 2 kali lipat dibandingkan dengan kecintaan Nabi terhadap kota Mekah Mukarramah. Di dalam hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan qadimna al-Madinah fa idza hiya wabi'ah. Kami datang ke kota Madinah, yang mana pada saat itu Madinah disebut dengan wabi'ah. Ibunda kita Aisyah menyebutkan, ketika kami datang ke kota Madinah, maka Madinah pada saat itu merupakan kota yang banyak wabah penyakitnya. Bagi mereka yang tinggal di kota Madinah, mungkin mereka sudah terbiasa dengan keadaannya. Sedangkan bagi mereka yang datang ke kota Madinah, maka tentunya mereka tidak terbiasa. Dan di antara salah satu mereka yang datang ke kota Madinah adalah Nabi SAW
dan sahabat yang berasal dari Muhajirin. Orang Muhajirin ketika mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah, dua lokasi yang berbeda. Dan Madinah itu ikhwatul Islam, ujiannya lebih berat daripada Mekah Mukarramah. Karena memang di dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyebutkan la yasbiru ahadun ala la'wa'il Madinah. Tidak satu pun di antara kalian yang sabar terhadap ujian yang mereka dapatkan dikala mereka berada di kota Madinah. Hadis seperti ini ikhwatul Islam tidak disebutkan oleh Nabi SAW dikala berada di Mekah Mukarramah. Artinya kondisi yang ada di Madinah berbeda dengan kondisi yang ada di Mekah Mukarramah. Bahkan kondisi yang ada di Madinah sebagaimana disebutkan oleh ibunda kita Aisyah Wabi'ah. Wabi'ah itu artinya adalah daerah yang banyak wabah penyakitnya. Karena memang di dalam riwayat yang lain disebutkan qadimnal Madinah. Kami datang ke kota Madinah dan Madinah itu adalah auba'u ardillah, yaitu daerah yang paling banyak wabah penyakitnya. Saking banyaknya wabah yang ada di Madinah, air-air yang mengalir sudah berubah warnanya. Artinya ikhwatul Islam, ketika orang-orang Mekah datang ke Madinah, mereka tidak terbiasa dengan keadaan yang ada di kota Madinah. Sedangkan orang Madinah, mereka sudah biasa. Dan Madinah, sekali lagi kita ulang, tidaklah disebut dengan Madinah kecuali setelah Nabi SAW tinggal di dalamnya. Artinya sebelum Nabi SAW tinggal di kota Madinah, maka Madinah tidak disebut dengan Madinah. Madinah disebut dengan sebuah kalimat Yasrib, yang mana arti Yasrib itu sesuai dengan namanya. Nama Yasrib itu adalah sesuatu yang tercela. Artinya daerah di sini dulunya adalah daerah yang namanya Yasrib. Makanya Nabi SAW dikala datang ke kota Madinah, Nabi tidak suka lagi menamakan Madinah dengan kalimat Yasrib, karena Yasrib itu artinya adalah taubikh wal malamah, celaan, hinaan, sesuatu yang tercela, sesuatu yang tidak bagus. Dan itulah makna daripada Yasrib. Kemudian ikhwatul Islam, sebagaimana tadi yang telah kita gambarkan, bahwa Madinah tidak seindah yang kita bayangkan. Banyak wabah penyakitnya, air-air yang diminum sulit bagi mereka untuk meminumnya, karena warnanya sudah berubah saking banyaknya wabah yang melanda kota Madinah. Kemudian banyak para sahabat Nabi ikhwatul Islam, setibanya mereka di kota Madinah, mereka tidak terbiasa dengan keadaan yang ada di Madinah. Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Amir, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, bahkan mereka sudah mulai pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah yang melanda kota Madinah. Maka di saat itulah Nabi SAW menyebutkan, Allahumma habbib, ya Allah tanamkan kecintaan habib. Dan kita selalu menyebutkan habib, ada kalimat syiddah di dalamnya. Setiap ada kalimat syiddah, artinya syiddah itu penekanan. Karena syiddah itu syadid, syiddah itu artinya ditekankan. Maknanya, ya Allah betul-betul tanamkan di dalam jiwa kami habib ilaina al-Madinah, agar kami betul-betul mencintai kota Madinah. Kahubbina Makkah, sebagaimana kami mencintai Makkah, au asyadda, atau kecintaan kami terhadap Madinah lebih lagi dibandingkan dengan kecintaan kami terhadap kota Makkah Mukarramah. Wasahihha, di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, dan sehatkan kota Madinah. Apa makna sahihha? Karena tadi kita menyebutkan kota Madinah kota yang banyak wabah penyakitnya, dan Nabi bermohon kepada Allah agar semua wabah-wabah yang ada di kota Madinah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan doa Nabi SAW, wasahihha, yaitu sehatkan, jadikan kota Madinah kota yang aman, kota Madinah kota yang segar, kota Madinah kota yang bisa dihuni, kota Madinah kota yang tidak membuat sakit para sahabat yang tinggal di dalamnya. Sehingga setelah Nabi SAW mengucapkan doa ini ikhwatul Islam, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa dan permintaan Nabi SAW. Setelah Nabi SAW tinggal di Madinah, maka Madinah menjadi kota yang dicintai oleh Nabi SAW, dan juga dicintai oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, dan juga wajib dicintai oleh seluruh kaum muslimin. Setiap mereka yang datang ke kota Madinah, maka wajib hukumnya bagi mereka untuk mencintai kota Madinah, dan kecintaan mereka terhadap kota Madinah karena kesempurnaan cinta mereka kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kaum muslimin mereka tidak mencintai kota Madinah, atau kota Madinah merupakan kota yang nomor sekian cinta mereka terhadap kota Madinah, maka ingat, tidak sempurna kecintaan mereka kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di antara makna cinta kepada Nabi, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan juga mencintai semua yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kota Madinah. Ketika Nabi mencintai Madinah, maka wajib hukumnya setiap kaum muslimin untuk mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kota Madinah. Dan kemarin kita telah menyebutkan sebuah kisah yang sangat indah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sebuah tenda. Yang mana maknanya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di tenda tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lama tinggal di sana. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kekhawatiran orang-orang Madinah, karena memang sudah tersebar dari kalangan orang-orang Ansar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan Makkah sebagai tempat tinggalnya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengumpulkan semua orang-orang Ansar, Nabi mengumpulkan semua orang-orang Madinah, yang jumlah mereka kurang lebih 12.000 jumlahnya. Karena dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk melakukan Fathu Makkah, maka jumlah kaum muslimin kurang lebih 12.000 jumlahnya. Sehingga dengan jumlah yang banyak ini ikhwatul Islam, orang-orang Mekah mereka tentunya tidak akan bisa lagi melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak bisa lagi congkak sebagaimana mereka sombong sebelumnya. Mereka tidak bisa lagi melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun dikala sampai di Makkah Al-Mukarramah bukan untuk balas dendam. Makanya ada sebahagian kalimat yang keluar dari mulut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini adalah hari di mana kita balas dendam. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hari ini Nabi menjawab ucapan tersebut, hari ini adalah hari di mana kita berkasih sayang. Artinya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Makkah Al-Mukarramah bukan untuk membalaskan dendamnya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas untuk dirinya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, kalau Nabi dicaci, Nabi tidak pernah membalasnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Namun kalau agama yang dihina, maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam baru memberikan pelajaran kepada orang yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu keutamaan Makkah Al-Mukarramah, Makkah itu adalah tanah haram yang Allah Subhanahu wa taala haramkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menjadikan Makkah sebagai tanah haram sampai hari kiamat, kecuali dalam satu saat saja. Kota Makkah ikhwatul Islam adalah kota yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan keharaman tersebut mulai dari Allah ciptakan langit dan bumi sampai terjadi hari kiamat, kecuali satu saat. Satu saat itu kapan? Dikala terjadi Fathu Makkah. Ketika terjadi Fathu Makkah ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan semua orang-orang yang ada di sana, kecuali ada beberapa yang tidak dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kezaliman mereka terlalu. Zalim mereka kepada agama, zalim mereka kepada baginda Nabi yang mulia, zalim mereka kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melampaui batas kemanusiaan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat cari mereka, walaupun kalau seandainya mereka bergantungan di pisau Ka'bah, maka cari mereka. Artinya ikhwatul Islam, Ka'bah itu sebenarnya apabila ada orang masuk ke Ka'bah Musyarrafah, mereka masuk ke Masjidil Haram, maka tidak boleh ada yang namanya pembunuhan. Makanya disebut dengan haram. Tanah haram di antara salah satu bentuk keharamannya, tidak boleh mengangkat senjata di sana. Bahkan kalau seandainya ada orang yang berjumpa dengan orang yang membunuh ayahnya, maka mereka tidak akan berani membalas dendam, karena mereka tahu keharaman Makkah Al-Mukarramah. Nah, keharaman ini pernah menjadi halal dalam satu saat. Kenapa pernah menjadi halal? Atas izin Nabi SAW, Nabi memerintahkan kepada sahabatnya, cari fulan bin fulan, karena mereka terlalu zalim kepada agama, zalim kepada Nabi, zalim kepada sahabatnya. Kemudian Nabi mengatakan, kalaupun mereka bersembunyi di Ka'bah Musyarrafah, tetap cari mereka. Kemudian keharaman Makkah Al-Mukarramah kembali diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lagi menjadi halal sampai hari kiamat. Jadi maknanya ikhwatul Islam, keharaman Makkah Al-Mukarramah pernah menjadi halal, tapi pernah menjadi halal hanya waktu sesaat saja ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Fathu Makkah. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana, kemudian mendengarkan isu dari orang-orang Al-Ansar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tinggal di Makkah Al-Mukarramah, maka di saat itulah Nabi mengumpulkan orang-orang Makkah atau orang-orang Madinah.
Ketika Nabi mengumpulkan orang-orang Madinah, maka Nabi pun mulai berbicara kepada mereka semuanya. Dan di antara ucapan Nabi yang paling indah, Nabi menyebutkan al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Nabi SAW menyebutkan kepada orang-orang Al-Ansar secara khusus, wahai orang-orang Ansar, ketahuilah bahwa semuanya atau isu-isu yang beredar aku tinggal di Mekah itu tidak ada. Itu hanya sekedar kabar-kabar yang beredar saja. Tidak betul adanya aku akan tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Apa artinya? Bahwa kehidupan ini setelah Nabi SAW meninggalkan Mekah menuju Madinah, kehidupan ini adalah milik kalian. Artinya aku akan selalu hidup di tengah-tengah kalian dan aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Sehingga Nabi menyebutkan al-mahya mahyaku. Artinya apa? Hidupku ini akan selalu bersama kalian. Aku akan selalu bersama orang-orang Ansar. Kemudian wal mamatu mamatukum. Dan kematian ini pun akan berada di tengah-tengah kalian. Apa maknanya? Bahwa Nabi SAW akan meninggal di kota Madinah di kalangan orang-orang Ansar. Sesuai dengan ungkapan Nabi SAW, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Aku akan hidup bersama kalian dan aku pun akan wafat juga di tengah-tengah kalian dan di kota kalian. Artinya apa ikhwatul Islam? Ketika Nabi SAW menyebutkan yang demikian, maka barulah tenang rasanya orang-orang Madinah bahwa ternyata kabar yang beredar tidak sebagaimana yang mereka anggap. Nabi SAW tidak akan pernah menjadikan Mekah sebagai tempat tinggal setelah Nabi diusir darinya. Walaupun Mekah merupakan kota yang sangat mulia, sehingga hampir kata sepakat dari para ulama bahwa Mekah itu lebih mulia daripada Madinah, kecuali Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik menyebutkan bahwa Madinah itu lebih mulia dari Makkah Al-Mukarramah. Namun secara umum Makkah itu lebih mulia daripada Madinah. Walaupun Makkah lebih mulia dari Madinah, setelah Nabi SAW diusir dari Makkah Al-Mukarramah, maka Nabi SAW tidak akan lagi pernah menjadikan Makkah sebagai tempat tinggalnya. Nabi SAW akan menjadikan Madinah sebagai tempat tinggalnya, dan Nabi pun akan wafat di Madinah, dan Nabi pun akan tinggal di Madinah untuk selama-lamanya. Maka itulah di antara makna ungkapan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum, bahwa kehidupan ini adalah milik kalian. Artinya aku akan hidup di tengah-tengah kalian, wal mamatu mamatukum, dan aku pun akan wafat di tengah-tengah kalian. Kemudian di kota Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang ke kota Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi keluar dari Madinah kecuali untuk melaksanakan ibadah haji wada'. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji wada', maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, yang mana ayat tersebut merupakan kabar gembira kepada kaum muslimin, sekaligus itu merupakan kabar duka untuk kaum muslimin. Ayatnya yang Islam merupakan ayat yang semua kita hafal, yaitu ayat yang ada di dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Artinya ketika Allah menurunkan ayat ini, ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada', maka itu merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin, yang mana Allah menyebutkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku akan sempurnakan agamamu untukmu. Artinya ikhwatul Islam, ayat ini kenapa menjadi kabar gembira? Karena Allah tidak pernah menyebutkan kepada umat-umat sebelumnya sesuatu yang semakna dengan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada dirinya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan agama untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pun akan menyandarkan untuk dirinya. Apabila sesuatu disandarkan kepada Allah, maka selama-lamanya tidak akan pernah hilang di muka bumi Allah Azza wa Jalla. Sehingga Al-Qur'an tidak akan pernah hilang kecuali terjadinya hari kiamat atau sebelum terjadi hari kiamat. Begitu juga dengan agama Islam. Bagaimanapun musuh-musuh Islam ingin menghilangkan Islam, selama-lamanya Islam tidak akan pernah hilang. Kenapa demikian? Karena Allah sandarkan kepada dirinya. Sehingga Allah menyebutkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kami sempurnakan agama. Artinya Allah yang menyempurnakan agama
Islam, untuk Nabi SAW dan juga untuk umat Nabi SAW. Kalau agama sudah sempurna, berarti kata sempurna tidak ada lagi perubahan di dalamnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, atau Allah menyebutkan, wa atmamtu alaikum ni'mati, nikmatku sudah aku sempurnakan. Apa maknanya ikhwatul Islam? Bahasa isyarat kepada Nabi SAW bahwa nikmat yang diminta oleh Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jalla sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa di antara nikmat yang Nabi inginkan kepada Allah Azza wa Jalla? Di antara nikmat yang Nabi inginkan kepada Allah adalah tentang umatnya. Bagaimana umatnya adalah umat yang paling banyak, bagaimana umatnya adalah umat yang mereka senantiasa menyebutkan wa qalu sami'na wa ata'na. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Kemudian wa raditu lakumul Islam dina, dan aku sempurnakan atau aku ridai Islam sebagai agama kalian. Artinya apabila Islam diridai, selain Islam tidak akan diridai untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ayat ini adalah ayat yang sangat indah, turun di tempat yang indah, di waktu-waktu yang sangat indah, di hari yang indah. Ayat ini ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ketika Nabi SAW melakukan ibadah haji bertepatan di hari Arafah. Dan hari Arafah juga bertepatan dengan hari Jumat, sehingga berkumpul antara dua kemuliaan, mulia hari Jumat dan mulia hari Arafah. Dan ayat ini diturunkan di sana, di hari Arafah, di hari Jumat. Kemudian kapan diturunkan? Ketika Nabi SAW berada di Arafah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebuah hadis ikhwatul Islam yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan minal yahud qala lahu ya amiral mu'minin. Ada salah seorang laki-laki yang berasal dari Yahudi, kemudian dia mengatakan, wahai amirul mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, ada ayat di dalam kitab kalian, di dalam Al-Quran, yang mana kalian selalu membacanya. Law alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalika al-yawma 'ida. Kalau seandainya ayat ini turun kepada kami bangsa Yahudi, maka kami akan jadikan ayat ini, hari turunnya adalah sebagai hari raya. Artinya orang-orang Yahudi tahu bagaimana keagungan ayat ini, ayat yang tidak ada pada diri mereka dan ayat yang tidak ada dalam agamanya. Kemudian qal ayu ayat, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun mengatakan, ayat yang mana? Maka orang Yahudi ini mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Apa kata Umar? Qala Umar, qad 'arafna dzalika al-yawm. Kami tahu hari turun ayat ini kapan, yaitu di hari Arafah, di hari Jumat, pada tanggal 9 Zulhijjah. Wal makanu alladhi nazalat fihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga tahu di mana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala ayat ini diturunkan, ketika Nabi SAW sedang berdiri di hari Arafah. Karena memang dikala Nabi SAW berada di Arafah, Nabi SAW berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah zawal. Kemudian wa huwa qa'imun di Arafah yaum Jumu'ah, yang mana Nabi SAW berdiri di Arafah dan hari itu adalah hari Jumat. Artinya ikhwatul Islam, ini merupakan kabar gembira dari ayat tersebut, di mana ayat ini memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin bahwa agama Islam adalah agama yang sudah sempurna. Namun sebaliknya, ada kabar duka juga dari ayat ini. Apa kabar dukanya? Kalau seandainya agama sudah sempurna, nikmat itu juga disempurnakan oleh Allah kepada baginda Nabi yang mulia, dan Islam sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berarti tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah selesai. Kalau seandainya tugas Nabi SAW selesai, apa yang terjadi? Mau tidak mau, Nabi SAW selesai tugasnya, maka Nabi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ merupakan kabar dukanya. Dan itu juga ditangkap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, dan ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani atau oleh Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, lamma nazalat al-yawma akmaltu lakum dinakum, ketika Allah menurunkan ayat ini, wa dzalika yaumul hajjil akbar, pada hari itu merupakan haji yang besar, karena berjumpa antara dua hari yang sangat indah, hari Arafah dan hari Jumat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dia menangis. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yubki,
Maka dikala Nabi melihat Umar menangis, Nabi pun bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Qal abkani anna kunna fi ziyadatin min dinina, fa amma idza kamul fa innahu lam yakmul syai'un illa naqas. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menurunkan sebuah ayat yang mana ayat ini menyebutkan kepada kita bahwa agama kita sudah menjadi agama yang sempurna, dan tidak ada kalimat sempurna kecuali setelahnya ada kekurangan. Apa kekurangan tersebut? Yaitu kalau seandainya agama sudah sempurna, maka yang menyampaikan agama tersebut akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami oleh Umar bin Khattab, sehingga Umar radhiyallahu taala anhu menangis dikala ayat ini diturunkan. Kemudian dikala Umar mengatakan yang demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala sadaqta, engkau benar wahai Umar. Artinya bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lama lagi, dan Nabi akan berpisah dari dunia dan juga dari sahabatnya untuk selama-lamanya. Nah, artinya ikhwatul Islam, dari hadis-hadis yang telah kita bacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti meninggal sebagaimana meninggal para nabi dan para rasul sebelumnya. Kemudian wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh Nabi kepada penduduk Madinah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Kehidupan ini adalah kehidupan kalian, dan kematian ini juga akan bersama kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hidup selalu bersama orang-orang Al-Ansar, orang-orang Madinah, dan Nabi pun wafat bersama orang-orang Ansar. Dan itu terbukti ikhwatul Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah. Sehingga itu merupakan di antara keutamaan, kemuliaan bagi mereka yang ada di Madinah, dan juga bagi kita yang datang ke kota Madinah. Karena memang dikala kita datang ke kota Madinah ikhwatul Islam, di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah berziarah ke perkuburan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya seolah-olah Madinah memiliki Nabi untuk selama-lamanya, dan Nabi akan tetap tinggal di kota Madinah untuk selama-lamanya. Di zaman sahabat Nabi, 10 tahun lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah dalam keadaan hidup sebagaimana kehidupan dunia. Namun dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kehidupan Nabi adalah kehidupan barzakhiyah. Bagaimana bentuknya kita tidak ada satupun yang tahu. Makanya dalam sebuah hadis ikhwatul Islam yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim. Sesungguhnya para nabi itu mereka hidup di perkuburannya, dan juga Nabi kita yang mulia, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di perkuburannya. Namun bagaimana Nabi hidup? Tentunya kita tidak tahu, karena kehidupan Nabi berbeda dengan kehidupan kita. Kehidupan Nabi disebut dengan kehidupan barzakhiyah, kehidupan kita disebut dengan kehidupan duniawiyah. Karena alam itu ikhwatul Islam banyak prosesnya. Ada alam di mana kita berada di rahim ibu kita, ada alam di mana kita berada dalam kehidupan dunia, ada alam di mana kita akan berada di alam barzakh, ada alam di mana alam kita tersebut disebut dengan alam akhirat. 4 alam ini, dari satu alam kepada alam yang lainnya adalah alam yang berbeda. Alam rahim dengan alam dunia, kita lihat bagaimana perbedaannya. Alam dunia dengan alam barzakh juga berbeda. Alam barzakh dengan alam akhirat juga berbeda. Artinya ketika Nabi menyebutkan bahwa para nabi dan para rasul mereka hidup dalam perkuburannya, kehidupan mereka itu adalah kehidupan barzakhiyah. Dan memang ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara ruh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan manusia yang lainnya. Karena memang dikala manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya mereka dipisahkan antara ruh dan jasadnya. Kemudian kadang-kadang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya ikhwatul Islam? Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, kalau ada di antara umat Nabi yang bersolawat, maka Allah akan mengembalikan ruh Nabi ke jasadnya. Kemudian dikala Allah kembalikan ruh kepada jasad Nabi, maka Nabi akan menjawab salawat daripada umat tersebut. Itu bunyi hadisnya. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa antara ruh Nabi dengan jasad Nabi dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada umat yang bersolawat, maka Allah akan kembalikan ruh Nabi kepada jasadnya. Apa maknanya ikhwatul Islam? Artinya antara ruh Nabi dan jasad Nabi kadang berpisah, kadang bersatu, dan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapannya, bagaimananya kita tidak akan pernah tahu. Karena alamnya adalah alam barzakh, dan alam barzakh itu adalah alam yang tidak boleh dikiaskan dengan alam dunia.
Artinya Nabi hidup, iya. Bukan hanya Nabi saja yang hidup. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka-mereka yang syahid, mereka juga hidup. Tapi kehidupan mereka, kehidupan barzakhiyah. Makanya Allah menyebutkan, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengira orang-orang yang wafat, gugur, syahid di jalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang meninggal. Dah. Tetapi mereka adalah orang-orang yang hidup. Artinya Allah menyebutkan mereka hidup. Tapi bagaimana mereka hidup? Allahu a'lam, kita tidak pernah tahu. Karena kehidupan mereka adalah kehidupan yang sudah berbeda dengan kehidupan dunia. Begitu juga dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup dalam kehidupan barzakh, iya. Nabi hidup di perkuburannya, iya. Tapi bagaimana? Wallahu a'lam. Karena Allah tidak pernah memberitahukan kepada kita rahasia-rahasia yang ada di barzakh. Dan memang itu merupakan di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala yang dirahasiakan kepada umatnya. Artinya ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Nabi meninggal di kota Madinah. Dan Madinah akan selalu menjadi kota baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Madinah akan selalu memiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi di awal muqaddimah kita menyebutkan, dikala kita berada di kota Madinah, berarti kita sedang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berada dalam kehidupan dunia, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di kehidupan alam barzakh, namun kita tetap menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita-kita yang ada di kota Madinah, baik mereka yang tinggal di dalamnya, atau mereka yang bermukim di dalamnya, atau mereka yang berziarah ke sana, mereka pernah menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara kewajiban yang dilakukan bagi mereka yang berziarah ke kota Madinah adalah berkunjung ke perkuburan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berziarah ke perkuburan Nabi merupakan di antara salah satu yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk melakukannya, terutama dikala mereka berada di kota Madinah. Dan masalah hadis ikhwatul Islam, berkunjung ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sudah masyhur. Artinya ketika kita datang ke kota Madinah, yang mana tujuan utama kita adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang ikhwatul Islam, berziarah ke perkuburan Nabi adalah sesuatu yang dianjurkan. Namun ingat, dikala berziarah dianjurkan, kita tidak butuh lagi kepada hadis-hadis yang lainnya. Karena kami mohon maaf ikhwatul Islam, banyak hadis-hadis yang menyebutkan seperti misalnya man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, kemudian mereka tidak berziarah ke perkuburanku, faqad jafani, maka seolah-olah mereka telah membuat jarak dengan diriku, atau mereka sudah gersang kecintaannya kepadaku. Hadis-hadis seperti ini ikhwatul Islam, kalau kita lihat secara sanadnya adalah hadis-hadis yang lemah. Berziarah ke perkuburan Nabi dianjurkan. Kalau seandainya dianjurkan berziarah ke perkuburan kaum muslimin, apakah tidak mungkin dianjurkan berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berziarah itu ijma' para ulama, mereka mengatakan dianjurkan kaum muslimin berziarah ke perkuburan kaum muslimin. Kalau ke perkuburan kaum muslimin kita berziarah, maka tentu dianjurkan lagi berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita tidak butuh lagi kepada hadis-hadis yang lainnya, terutama hadis-hadis yang dinilai dari segi sanadnya, hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, berziarah ke perkuburan Nabi merupakan di antara salah satu yang betul-betul dianjurkan bagi kita dikala kita berada di kota Madinah. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, ada 5 tempat yang dianjurkan bagi kita berziarah. 2 masjid, 3 perkuburan. Yang pertama Masjid Nabawi, yang kedua Masjid Quba, yang ketiga perkuburan Nabi dan kedua orang sahabatnya, yang keempat perkuburan Baqi', yang kelima perkuburan syuhada Uhud. Artinya ikhwatul Islam, dianjurkan kita untuk melaksanakan ziarah tersebut. Ziarah ke Masjid Nabawi, sekaligus kita berziarah ke perkuburan Nabi, dan sekaligus kita berziarah ke perkuburan Baqi'. Kemudian nanti kita ke Quba, setelahnya nanti kita ke perkuburan syuhada Uhud. 5 tempat ini dianjurkan, dan semua para ulama mengatakan yang demikian. Artinya dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, sesuatu yang sudah pasti, tidak lagi kita butuh kepada hadis-hadis yang tidak. Artinya tujuannya bagus, namun tidak semua tujuan yang bagus itu ikhwatul Islam bisa dipertanggungjawabkan, tentunya keabsahannya. Dan alhamdulillah, berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dianjurkan bagi kaum muslimin, terutama bagi mereka yang diberikan rezeki untuk datang ke kota Madinah berziarah ke perkuburan Nabi kita yang mulia. Hanya saja yang perlu kita ketahui dan selalu kita ulang-ulang ikhwatul Islam,
ketika kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita menjaga beberapa adab, kemudian etika yang tidak boleh kita lalai di dalamnya. Artinya ketika kita berziarah ke kuburan Nabi, tujuan kita adalah berziarah bukan untuk yang lainnya. Maka dikala kita berziarah ke kuburan Nabi, maka hati-hatilah dikala kita berbicara, atau jangan kita mengangkat suara. Sebagaimana kita tidak boleh mengangkat suara lebih daripada suara baginda Nabi yang mulia dikala Nabi hidup. Ketika kita tidak boleh mengangkat suara lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi hidup, maka kita pun tidak boleh mengangkat suara dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Artinya adab yang kita jaga kalau seandainya Nabi hidup, itu jugalah adab yang kita jaga kalau seandainya Nabi sudah meninggal. Artinya perlu harus kita jaga adab ikhwatul Islam. Makanya dikala kita berada di atau berziarah, maka dikala kita berziarah jangan kita mengangkat suara terlalu tinggi. Sehingga dikala kita berziarah, kemudian yang kedua, dikala kita berziarah, kita jangan disibukkan dengan yang lainnya. Dan kami selalu menyebutkan melalui tempat yang mulia ini, ketika kita berziarah, maka simpanlah dulu sesuatu yang akan menyibukkan kita. Apa yang menyibukkan kita? Handphone misalnya. Jangan sampai dikala kita berziarah kita sedang menelpon, oh kami sedang berziarah ke kuburan Nabi. Kita dikhawatirkan ikhwatul Islam tidak memiliki adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adab yang pertama adalah adab kepada Allah. Adab yang kedua adalah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga baru adab kepada sesama manusia. Jangan kita balikan. Kita kadang-kadang fokus adab kepada manusia. Kepada manusia kita beradab, tapi kadang-kadang kita lupa beradab kepada Allah dan beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita coba, kalau seandainya ada orang yang datang bertemu dengan kita, kita bercerita, kita bertemu dengannya, kemudian dia sibuk dengan handphonenya misalnya, apakah orang tersebut disebut dengan orang yang beradab kepada kita? Tentunya tidak. Bagaimana kalau seandainya mereka disibukkan dengan handphonenya dikala mereka berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak, demikian keadaannya. Dan adab kepada Allah, adab kepada Nabi adalah yang pertama, kemudian baru adab kepada sesama. Jangan dibalikkan di ikhwatul Islam. Allah yang pertama, Nabi yang kedua, kemudian baru sesama manusia yang ketiga. Kemudian dikala kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta berdoa kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik kepada Nabi, bukan berdoa dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita ingat baik-baik ikhwatul Islam. Dikala kita datang berziarah ke kuburan Nabi, maka yang harus kita lakukan adalah mengucapkan salam. Yang kedua mengucapkan salawat. Yang ketiga bermohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan yang terbaik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu sendiri menyebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila kalian ingin meminta, maka minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian ingin minta tolong, maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk kurang adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikala hak Allah kita berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya dikala kita berziarah ke kuburan Nabi, kita pun menyebutkan, "Ya Rasulullah, mudahkan urusanku. Ya Rasulullah, berikan kepadaku rezeki." Kenapa kita tidak langsung meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikan kepadaku rezeki. Ya Allah, mudahkan urusanku." Atau ada ataunya, atau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga tidak menjadi masalah. Karena seolah-olah salawat itu merupakan ibadah yang mulia. Kemudian kita pun mengatakan, "Ya Allah, dengan ibadah salawat yang mulia ini, aku sampaikan kepada Nabi-Mu salawat yang sangat indah, salawat yang sangat mulia, maka ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, berikan kepadaku keturunan, lancarkan rezekiku." Maka itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu ikhwatul Islam, ketika kita mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kesembuhan kepadaku," kita harus kembali meminta kepada Allah, karena Nabi sendiri yang melarangnya. "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila kalian meminta, maka minta kepada Allah. Kalau kalian ingin minta pertolongan kepada Allah, kecuali kalau kita meminta kepada Allah melalui ibadah-ibadah salawat yang kita lakukan, dan itu berbeda, bahkan itu dianjurkan.
Karena itu namanya bertawassul dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Dan di antara amalan saleh yang paling saleh adalah beribadah mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita berada di perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka gerakan kita tidak boleh berbentuk dalam keadaan gerakan salat. Karena gerakan salat itu hanya dijadikan untuk Allah semata, bukan untuk manusia, dan juga bukan untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya kita memberikan gerakan salat kepada selain Allah, maka berarti kita kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakan salat seperti apa? Seperti misalnya tangan ada di dada. Biasanya ada sebahagian orang yang berziarah ikhwatul Islam, tangannya di dada seperti mereka sedang berdiri dalam keadaan salat. Tangan di dada ini tidak boleh kita lakukan kecuali untuk Allah semata sahaja. Tidak boleh juga untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan adab yang harus kita jaga. Satu-satunya atau semua ibadah salat tidak boleh gerakannya dilakukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana dikala kita berziarah? Dikala kita berziarah, kita masuk ke perkuburan melalui pintu depan. Kemudian dengan kalau bisa tidak berbicara, kita diam. Artinya supaya nanti kita dikhawatirkan ikhwatul Islam tidak mengangkat suara. Karena pernah dulu ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada orang yang berziarah. Kemudian dikala mereka berziarah, mereka mengangkat suaranya. Umar, kita tahu Umar bin Khattab dia marah. Kalau dia marah, dikhawatirkan suara Umar itu lebih tinggi. Akhirnya apa yang terjadi? Umar itu mengambil kerikil. Kemudian dilemparkan kepada dua orang tadi yang mengangkat suara di samping perkuburan Nabi. Kemudian Umar pun memanggil mereka berdua. Kemudian Umar bertanya, dari mana kalian berasal? Maka mereka pun mengatakan, kami berasal dari luar Madinah. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau kalian berasal dari sini, la auja'tukuma, aku akan berikan pelajaran kepada kalian. Artinya aku akan membuat kalian sakit. Kenapa kalian mengangkat suara di samping perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya ikhwatul Islam, itu di antara adab yang harus kita jaga. Kemudian dikala kita sampai, kemudian sejajar atau kurang sejajar juga tidak menjadi masalah. Kemudian dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, jangan terlalu jauh. Artinya ikhwatul Islam, misalnya ada orang, bagi kita kaum laki-laki, dimudahkan oleh Allah untuk berziarah masuk ke bagian depan. Dan di antara kurang adab kita kepada Nabi SAW adalah bagi kita yang berada di luar, kemudian kita melambaikan Assalamualaikum ya Rasulullah. Bagi kita yang dimudahkan berziarah ikhwatul Islam, kenapa salahnya kita dekat dengan Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada Nabi? Jangan dari luar atau jangan dari tempat yang jauh. Dan itu juga dimasukkan oleh sebagian para ulama, termasuk di antara kurang sopannya kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, karena kita masuk, kemudian kita sejajar dengan perkuburan Nabi atau kurang lebih, maka di saat itulah kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salamnya, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian setelahnya kita pun mengucapkan sallallahu wasallama wa baraka alaika. Sallallahu wasallama wa baraka alaika, itu salawatnya. Salam, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamnya, sallallahu wasallama wa baraka alaika. Kemudian doanya mana? Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu merupakan di antara kalimat yang singkat ketika kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita pun mengucapkan dikala kita berada di sana, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan untukmu ya Rasulullah, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat Allah dan juga kasih sayang Allah serta keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika, salawat untukmu, salam dan juga keberkahan. Wa jazaka afdala, dan semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan yang terindah, terbaik. Ma jaza nabiyan an ummati, sebagaimana Allah memberikan balasan yang terbaik kepada para nabinya ketika mereka berdakwah untuk umatnya. Itulah doa minimal yang dibaca oleh kaum muslimin ketika mereka berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mereka mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala
ma jaza nabiyan an ummati. Siapa yang sudah hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Nabiyan. Baik, ulang lagi sekali. Jangan dengar konsep. Baik, silakan. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan. Masya Allah, silakan. Nanti kalau kurang lancar, nanti di dalam buku ini ada doa-doa yang bisa kita baca, terutama di kala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Syukran ya barakallahu fiik, Allah jika khairan. Syukran ya barakallahu fiik, Allah jika khairan. Tapi ada lagi yang lain? Mana yang dulu? Silakan. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza. Tak ada lagi wa jazakanya. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Sekali lagi. Ya. Baik. Sallallahu wa sallama. Baik. Masya Allah, nanti diperlancar lagi ya. Silakan di dalam kitab ini nanti ada. Baik, silakan. Wa jazaka nabiyan artinya. Baik, silakan insyaallah. Allah jika baik. Sekarang semuanya yang muda-muda. Sekarang kita minta yang tua-tua. Tidak ada alasan tidak hafal ya. Insyaallah semua kita hafal dan kita berusaha untuk menghafalnya. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu masih ada sambungannya. Mau ditambah? Itu aja dulu ya. Tapi kota Islam siapa tadi semuanya yang muda-muda, yang sudah tua. Siapa yang sudah hafal? Ini kayaknya yang atlet kita ya. Kita dengarkan, silakan Pak. Ulang lagi silakan. Masya Allah, baik. Sallallahu wa baraka alaika. Baik, sedikit lagi. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan. Masya Allah, silakan. Masya Allah, warakallahu fiik, Allah jika khairan. Kita ulang lagi ikhwatul Islam sambil kita, karena memang dianjurkan bagi kita berziarah. Tentunya berziarah bukan dengan mulut yang kosong, tentunya kita mengucapkan kata-kata yang indah, dan ini merupakan di antara kata-kata yang kita ucapkan jika kita berziarah ke perkuburan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sehat selalu ya. Masya Allah. Masya Allah, umuran kita 60, jangan kalah yang di bawah ya. Masya Allah, sehat, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Berarti tidak ada alasan yang umur 50 tidak hafal. Jangan 60 saja hafal, berarti yang 50 ke bawah lebih mesti hafal lagi. Tapi khotbah Islam itu merupakan di antara kegiatan rangka atau hal-hal yang kita lakukan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu merupakan nikmat dari Allah kepada orang-orang yang ada di Madinah. Ketika kita berada di Madinah, walaupun hanya beberapa hari saja, maka di antara nikmat Allah, selain kita berada di Masjid Nabawi, maka kita bisa berziarah ke perkuburan manusia yang paling mulia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi yang lain ikhwatal Islam, mereka tidak jelas di mana perkuburannya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dan bukan muslim pun mereka tahu di mana Nabi dikuburkan. Artinya apa?
Di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang doa Nabi terutama sebelum Nabi meninggal, Nabi meminta kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai watan yang diibadati. Artinya dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Nabi tidak mau perkuburannya sama dengan perkuburan orang-orang sebelumnya. Bagaimana perkuburan orang sebelumnya yang Islam? Orang-orang terdahulu diceritakan oleh Nabi SAW atau disebutkan oleh Nabi dan sebagian keluarga Nabi, terutama sebagian misalnya Ummu Habibah. Ummu Habibah, siapa yang kenal dengan Ummu Habibah? Siapa Ummu Habibah? Siapa nama ayahnya? Abu Sufyan. Ummu Habibah ikhwatul Islam, dia termasuk orang yang pernah tinggal di Habasyah, dan bahkan dia termasuk orang yang pertama kali hijrah di Habasyah. Artinya dia pernah tinggal di kampung orang-orang yang bukan muslim. Dan di Habasyah itu adalah letaknya atau negaranya, ada dulu ada orang-orang yang beragama Nasara. Begitu juga dengan istri Nabi yang lainnya. Salah satunya adalah Ummu Habibah, Ummu Salamah. Mereka bercerita tentang kepada Nabi SAW, menceritakan bagaimana orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu, kalau ada Nabi, kalau ada orang saleh, maka mereka datang ke perkuburannya bukan untuk mendoakannya atau bukan untuk mengucapkan salam, tapi mereka meminta kepada perkuburan tersebut, wahai fulan, wahai Nabi Allah, wahai orang saleh, wahai Abdul Saleh. Nabi tidak mau perkuburan yang sama dengan perkuburan orang-orang sebelumnya. Makanya Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jaga perkuburanku, jangan dijadikan sebagai watan yang diibadati. Watan itu umat Islam berbeda dengan sanam. Ada sanam, ada watan. Sanam artinya berhala yang berbentuk. Kalau watan sesuatu yang tidak berbentuk. Artinya Nabi SAW berdoa kepada Allah. Nabi yang lain tidak dinukilkan kepada kita, mereka berdoa. Makanya beruntung kaum mukminin. Orang-orang Islam ini beruntung ikhwatul Islam. Apa di antara bentuk keberuntungan mereka? Semua mereka tahu di mana Nabi mereka dikuburkan. Semua kita tahu di mana Nabi dikuburkan. Semua jawabannya sama. Nabi meninggal di Madinah dan Nabi dikuburkan di Madinah. Semua kita tahu. Sehingga kalau kita tahu, mudah bagi kita berziarah. Tidak ada di antara kaum muslimin yang ragu. Tapi kalau seandainya ditanya di mana Nabi Musa dikuburkan, di mana Nabi Ibrahim dikuburkan, di mana Nabi Nuh dikuburkan, tidak ada yang tahu. Tapi kalau ditanya di mana Nabi Muhammad dikuburkan, maka semua jawabannya sama, di Madinah. Sampai hari kiamat pun semua kaum muslimin akan tahu di mana Nabi dikuburkan. Maka itu merupakan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi. Nabi diperjelas di mana Nabi dikuburkan. Dan jika kita berada di kota Madinah, berarti kita bertetangga dengan Nabi. Dan di antara salah satu anjurannya berziarah ke perkuburan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana yang dianjurkan, apa yang harus kita lakukan dikala kita berziarah? Sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan. Dan di antara salah satunya adalah mengucapkan salam, salawat, doa. Kalau ada di antara kita yang menambah juga tidak menjadi masalah. Seperti kita memuji Nabi, menyebutkan ya Rasulullah addaital amanah wa ballagta risalah wa nasarta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Engkau telah menyampaikan amanah. Kita sebutkan bagaimana perjuangan Nabi SAW. Itu yang dianjurkan bagi kita dikala kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia SAW. Oleh karenanya ikhwatul Islam, merupakan di antara kewajiban kita kaum muslimin, setiap kali kita datang dan diberikan rezeki oleh Allah datang ke kota Madinah, salah satu yang dianjurkan bagi kita berziarah adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita berziarah, kita pun mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. InsyaAllah besok kita akan kembali sambung ikhwatul Islam, dan kembali kita akan mengulang-ulang doa berziarah ke perkuburan Nabi, sehingga tidak ada di antara kita yang datang ke kota Madinah kecuali mereka harus menghafal apa yang harus mereka baca ketika mereka berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ibadah umrah itu sebagian kaum muslimin bagi mereka tidak terlalu berat. Di antara salah satu yang membuat ibadah umrah itu berat adalah doa-doanya. Banyak doa yang mesti harus kita hafal, doa di sini, doa di sana, kalimat ini, kalimat di sana. Dan di antara salah satu doanya adalah doa dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita datang ke kota Madinah kemudian kita tidak berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah, rahimakumullah wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah, yang salah pasti dari kami karena kurangnya ilmu kami, karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada bahasa
bahasa yang kurang pas kami menyampaikannya, atau kata-kata yang kurang tepat kami di dalam menuturkannya. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berikan kepada kita kesempatan di dunia untuk menjadi tetangga baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka semoga semua kita pun bisa menjadi tetangga Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.